Saya buktikan ya. Ya. Kita uji ya. Kita uji bahwasanya Anda percaya Bible. Sepakat? Oke, ya. Baik. Anda ada Bible di situ, Bang? Saya buka di sini ya. Saya buka di sini, Anda buka di situ ya. Oke? Iya, iya. On cam dulu dong biar keren dong. Coba on cam dulu, Bang. Kayaknya nggak bisa saya ini. Oh, nggak bisa on cam. Soalnya pengikut saya nih. Oh, ya udah. Ya udah nggak apa-apa. Nih, aku kasih datanya dari sini. Nanti Abang bisa cek sendiri di situ ya kalau saya salah ya. Oke, oke. Oke. Coba saya balik kamera dulu. Oh, tapi sebelum saya masuk menunjukkan data, tapi pastikan dulu bahwasanya Anda termasuk orang-orang yang percaya kepada Yesus. Pastikan dulu itu. Oh, iya, sudah, jangan diragukan itu. Baik, nah, luar biasa teman. Kita tepuk tangan dulu. Bagus sekali saudara-saudara. Sebentar, aku buka dulu ya. Aku wis mulai, Mas. Aku wis mulai. Mulai iki. Udah ya, kita lanjut. Bapak kelihatan ini? Ya. Kelihatan ini Markus 16, ini kitab Bapak ya dari alkitabsabda.org ya kan. Ini Markus nggak mungkin punya Islam kan, betul ya? Kalau ini salah, silakan dikoreksi bahwasanya ini salah. Silakan dicek Bible Anda sendiri kalau ini salah ya. Oke? Baik. Markus 16 ayat yang ke-17. 16 dulu lah, nggak enak dipotong-potongannya. Kita baca 16 sampai 18 deh, biar nggak dipotong-potong. Ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat 17-nya, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Bapak orang-orang percaya, betul ya tadi ya? Ya. Oke. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Ada nggak orang Kristen yang mengusir setan demi nama Yesus, Pak? Ada nggak? Banyak. Oh, banyak. Baik. Oke. Banyak. Baik. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ada nggak orang Kristen yang berbicara menggunakan bahasa baru yang mereka sendiri belum pernah belajari? Ada nggak? Ada. Apa? Bahasa apa? Itu nanti kita harus buka data karena ada di Kisah Para Rasul, ada nanti. Ya, baik, nggak apa-apa. Oke, kalau ya. Atau saya lanjut? Sebentar, belum selesai. Kan saya baca ini. Oke. Oke ya. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Pertanyaan saya simpel, Pak. Kan Bapak tadi mengatakan Bapak termasuk orang percaya gitu kan? Iya. Ada tanda-tanda yang disebutkan oleh Yesus, bukan oleh saya ya. Yesus sendiri mengatakan mereka akan, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Bapak percaya sama ini? Iya, saya percaya firman Tuhan itu yang disampaikan Tuhan. Baik, silakan minum racun, Mbak. Sekarang, silakan. Loh. Bapak ini loh. Bisa dijawab? Bisa dijawab? Iya, saya menyuruh Bapak minum racun, bukan menjawab. Loh, saya kan nggak tanya. Saya nggak tanya Bapak. Saya tidak bertanya kepada Bapak. Sekali lagi, saya tidak bertanya. Saya hanya membaca ayat-ayat yang disampaikan Yesus. Kemudian saya konfirmasi ke Bapak. Percaya nggak? Bapak bilang percaya, betul? Iya. Silakan minum sekarang. Saya kan nggak minta Bapak menjawab. Kalau saya bertanya baru Bapak jawab, itu betul. Ini saya nggak tanya loh. Sudah saya minum, Pak. Loh, ya open cam mana? Nah, makanya saya sebenarnya harus menjelaskan. Ya, silakan menjelaskan, silakan. Maksud saya ini kan kita kan begini, Pak. Ini kan kita diskusi. Silakan. Jangan menjatuhkan, atau kita kan harus mencari. Oh, ini nanti kan Bapak bisa melihat masuk akal nggak yang saya sampaikan, seperti itulah kira-kira. Silakan Pak. Saya kasih waktu Bapak untuk menjelaskan. Saya tidak setega itu kok Pak orangnya, tenang aja.
Nah, kalau dalam pengertian tadi, ya, tidak bisa semuanya kita. Kalau kita misalnya tiba ada Tuhan Yesus bilang di situ kan minum racun kamu nggak dapat celaka, seolah-olah lalu kita langsung minum racun, itu namanya kita mencobai Tuhan. Mengerti? Kita Udah. kan dalam mencoba Tuhan namanya. Kalau kita melakukan hal itu sih konyol. Apa ininya? Apa untungnya? Apa perlu pembuktiannya? Karena misalnya kalau orang memberi racun, ini saya beberapa teman, ini saya tidak pernah mengalami ya, tetapi ada beberapa teman pendeta, ini kebetulan dia pendeta. Nah, mereka menginjili ke daerah-daerah terpencil, mereka disantet, ada juga yang dikasih racun. Mereka pernah mengalami hal itu, tapi mereka bisa terselamatkan dari ini. Coba kalau kita misalnya hanya ambil Gramoxone, minum, ya mati. Sudah Pak, boleh saya tanggapi? Ya, tanggapi dulu. Baik, terima kasih saudara. Semoga Anda semua ditangkap oleh Tuhan, diremas oleh Tuhan, dibuang oleh Tuhan, dan dijadikan pribadi-pribadi yang baru, saudara. Ya dan amin. Ya, baik. Oke ya, Pak Ririn. Kok gak enak namanya Pak Ririn, gimana sih? Namanya siapa sih Pak? Gak apa-apa. Yang enak aja dipanggil aja. Nggak enak lah, orang foto profilnya Ririn cewek kok bapak cowok, gimana lah. Saya bapaknya Ririn, jadi dipanggil Pak Ririn nggak apa-apa. Ya namanya bapak siapa gitu aja loh. Heaven, Bapak Heaven saya. Ah gitu doh, Heaven. Mana ada. Masa saya harus tunjukin. Ya udahlah, Ririn ya. Nih saya panggil Pak Ririn ya, udah. Gini Pak, di dalam sebuah kalimat itu ada yang namanya kalimat eksplisit dan kalimat implisit. Saya harap Bapak paham ini yang saya maksud, paham ya? Oke, ya. Oke, apa tuh kalimat eksplisit dan apa tuh kalimat implisit? Coba dikit aja, nanti saya lanjutkan. Loh. Kalau eksplisit itu kan, implisit itu kan sudah jelas kan di situ kan. Kalau misalnya kita kaitkan Apa? konteksnya Gimana Pak? Gimana? Kita ke konteks yang kita baca tadi ya. Coba diulangi, gimana? Nggak dengar Pak. Ya, saya jelaskan sesuai dengan konteks yang Bapak baru baca tadi di Markus tadi. Nah, itu ya, kan implisit itu apa, eksplisit itu apa gitu loh. implisit itu kan misalnya contohnya tadi kan ada pengertian yang disebut tertulis secara harfiah itu kan sudah ada. Kalau eksplisitnya itu kan enggak tertulis secara detail, tapi ada makna lain. Kebalik Pak. Implisit itu maknanya terkandung. Kalau eksplisit itu secara lugas, secara gamblang. Jadi maknanya itu sudah di hurufnya itu gitu loh. Paham? Iya. Ya, nah itu eksplisit. Kalau implisit itu mengandung makna, alias perlu ditafsirkan lagi itu kalau implisit. Terus. Kalau misal begini, pertanyaan lagi. Misal begini, saya kasih tahu nih. Misal begini, implisit itu seperti gini. Hai orang, sudah masuk itu tadi, itu sudah masuk. Misalnya tadi kan bicara tentang di baik. tadi kan pasal 16. Baik. Oke, kita lanjut di sini. Ini Yesus menjelaskan secara eksplisit. Jadi Bapak nggak perlu menjelaskan lagi ke saya. Kenapa? Karena yang menjelaskan langsung Yesus, Pak. Pertanyaan saya, kalau Yesus menjelaskan, apakah jelas atau tidak jelas? Saya tanya ke Bapak. Jelas atau tidak jelas? Jelas ya. Tapi oke, jelas ya. Saya boleh menjawab lagi ya? Sabar dulu, waktu saya. Kan waktu saya, sabar Pak, sabar. Kan waktu saya gantian lah. Tadi Bapak udah, ya kan? Iya. Justru saya yang minta waktu saya dipotong-potong oleh Bapak. Kan kurang enak, gimana saya coba? Ya kan? Iya, oke. Pak Ririn mengatakan bahwasanya ketika Yesus menjelaskan maka jelas. Nggak mungkin nggak jelas, oke? Nah, yang dijelaskan Yesus adalah tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. 1, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Variabel kedua, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Yang ketiga, mereka akan memegang ular. Yang keempat, dan sekalipun mereka minum racun maut,
mereka tidak akan mendapatkan celaka. Yang kelima, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saya tanya yang variabel keempat sekarang. Silakan. Di sini ada kata minum nggak? Ada nggak di situ kata minum? M-I-M-I-N-U-M. Minum. Ada nggak? Ada. Apa definisi minum? Ya minum memasukkan air atau cairan ke dalam mulut misalnya kan? Memasukkan itu sengaja atau tidak sengaja? Sengaja. Sengaja. Tepuk tangan teman-teman. Saya ikut sabar. Iya, sabar. Berarti ini sengaja, ya. Sengaja loh ini bukan nggak sengaja loh ya. Oke ya. Dan sekalipun mereka sengaja memasukkan racun kan gitu kan. Kan minum kan? Minum kan sengaja kan, memasukkan, bukan termasuki. Kalau termasuki itu nggak sengaja. Ya kan? Atau termakan atau terminum, nah itu baru nggak sengaja. Tapi kalau kalau terminum nggak sengaja. Tapi kalau minum ini sengaja, betul? Betul? Ya. Betul. Apa yang Yesus katakan di situ, Pak? Yesus menjelaskan apa? Kan udah jelas. Jadi Bapak nggak perlu menjelaskan lagi. Karena apa? Karena Yesus sendiri yang telah menjelaskan, bukan Bapak. Bukan saya. Saya nggak perlu ngomong. Sabar dulu. Bapak nggak perlu menjelaskan, saya nggak perlu menjelaskan. Lalu siapa yang mau menjelaskan? Yesus. Tepuk tangan. Hidup Yesus. Hidup dulu, Pak. Hidup Yesus. Hidup Yesus dulu, Pak. Hidup Yesus. Ya. Yesus belum sudah hidup. Sabar dulu. Ya, tenang. Yesus sendiri yang mengatakan, dan sekalipun mereka sengaja minum racun maut, sengaja memasukkan racun maut, karena definisi minum adalah sengaja memasukkan ke dalam mulut, sengaja mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Yesus sendiri yang ngomong, saya minta tolong kepada Bapak, tolong sengajakan minum racun, Pak. Silakan. Jangan bilang nggak sengaja. Jangan bilang mencobai Tuhan. Enggak. Tuhan, yes, Anda mengatakan Yesus Tuhan. Yesus sendiri yang nyuruh. Yesus sendiri yang ngomong. Yesus yang ngomong. Jadi saya harus percaya dengan omongan Yesus. Bapak percaya nggak sama omongan Yesus? Percaya. Kalau Yesus nyuruh, makanlah dagingku dan ini adalah roti. Ini adalah roti. Bapak percaya nggak? Percaya. Oke. Kalau Yesus, mereka minum racun maut, Bapak percaya nggak sama omongan Yesus? Percaya. Silakan. Minum itu kan sengaja. Silakan disengaja sekarang. Silakan, Pak. Saya perlu ini waktu saya atau gimana? Iya, tapi Bapak nggak usah jelaskan. Udah dijelaskan sama Yesus gitu loh. Repot. Jadi tidak semua, makanya Pak ya, di dalam Alkitab itu. Gimana Bapak ini? Kok tidak semua? Kita diskusi atau saya hanya mendengarkan Bapak untuk mengarahkan saya supaya begitu? Iya, enggak. Itu gitu aja. Kan Bapak sendiri yang mengatakan, Yesus menjelaskan udah jelas kan gitu tadi kan? Jelas, saya nggak ngomong menurut narasi saya loh, Pak. Ya, justru saya mengikuti sabar. Justru saya mengikuti narasi Bapak. Justru jelas saya mengikuti. Ya, saya gimana, Pak? dulu. Jelas ya. Itu bagi orang yang mengenal dia, yang bersekutu dengan dia. Karena ada juga Yesus. Mana ada di situ, nggak ada. Jangan ditambah. Saya mau menjelaskan nggak ada. Coba mana ayatnya, ada nggak jelas itu bagi orang yang ada nggak? Nah, enggak, saya begini dulu, nanti kita buka ayatnya supaya kita lebih tahu. Bapak bohong terus. Mana ada ayatnya? Nggak ada. Orang Kristen tuh dilarang berdusta. Yang boleh berdusta itu orang Islam dalam 3 perkara, ya kan? Justru Anda disuruh Paulus untuk berdusta dalam segala hal. Mau tahu ayatnya? Mau? Loh, ayo coba. Oke, nih. Ini ya. Ini tak tunjukkan. Sabar.
Sabar. Boleh nggak sabar? Modal orangnya ini kan begitu semua. Sabar, Oke, Pak. tunjukkan ayatnya. Iya. Sudah dapat belum lah? Bentar ini loh aku ini. Nih ya. Nih. Tunggu bentar ya. Aku putar kameranya dulu bentar. Kan harus putar kamera dulu, Pak. Nah, ini. Roma 3 nomor 7. Tetapi jika kebenaran Elohim oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Cediar. Dustanya siapa? Paulus. Cediar. Ayo mau ngomong apa? Saya tanggapi ayatnya. Ngapain ditanggapi? Udah jelas-jelas. Ayo. Disitulah letak kebodohan. Oke lah, nanti saya terlalu kasar ngomong kebodohan. Nanti Jangan gitulah, jangan emosi lah, Pak. Enggak, saya enggak emosi, justru Ya maksudnya jangan keluar kata-kata begitulah. Oke, Tunggu, Pak. Sabar. Iya, sabar. Tolong dikoreksi, Pak. Tolong dikoreksi. Oke, Kita diskusi sama-sama dewasa. Oke. Disitulah letak. Andai pun Bapak sabar. Andai pun Bapak tidak setuju dengan saya, minimal jangan bilang saya dengan perkataan seperti itu, gitu loh. Saya nggak bilang Bapak bodoh ya. Saya nggak bilang Bapak bodoh. Saya bilang. Lah itu tadi. Beda, bodoh sama saya, kebodohan dengan kebodoh itu berbeda. Lah Bapak ngomong sama siapa sekarang? Loh. Kebodohan saya menurut pikiran Bapak yang saya nggak bilang pribadi Bapak yang bodoh, tapi kebodohan dalam berpikir yang Bapak sampaikan tadi. Sama aja. Ujung-ujungnya saya juga. Alamak. Oke. Lalu saya jangan gitu lah, Pak. Bahasa apa yang mau Bapak ini? Apakah bijaksana? Oke, sebentar. Tadi Paulus mengajarkan dusta. Sekarang saya tanya, apakah Tuhan Bapak mengajarkan dusta atau tidak? Loh, Paulus tidak pernah mengajarkan dusta. Loh, itu tadi loh. Karena dustaku. Makanya. Loh, gimana? Loh, Pak, itulah letak yang saya bilang tadi, letak ketidakmampuan kalian membaca ayat. Oke, silakan. Jadi apa arti dustaku? Apa arti dustaku? Silakan. Tidak bisa dipenggal. Iya, apa arti dustaku? Silakan. Jangan membaca itu sepenggal, baca semuanya. Coba Bapak baca. Loh, lah iya Pak, lah iya. Silakan Anda kasih tahu saya, silakan. Nanti kalau silakan. Saya sampaikan nanti Bapak ini. Coba tadi di mana? Bapak baca di mana tadi? Wah, Bapak ini gimana sih? Roma 3. Ya, Roma 3. Nomor 7. Ayat 7 kan? Iya, silakan. Saya bacakan lah supaya saudara memahami dengan baik lah. Nah, ya silakan. Agak lama. Tap layar teman-teman. Izin teman-teman yang ada di bawah tap layar, jangan lupa, dan juga di subscribe channel YouTube-nya Bang Ardi ya. YouTube-nya ada ya Bang Ardi gitu aja di YouTube ya. BANG spasi ARD ya gitu aja. Sekarang lagi live mungkin ya. Lagi live nggak ini? Oh ya, lagi live tuh. Nah, silakan Pak Ridin. Oke. Saya baca dari ayat 3 aja deh, biar cepat. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Ya. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya. Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Ayat 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Cediar. Mengerti? Oke, saya jelaskan ya. Di situ ku itu siapa? Saya tanya. Bukan, saya tanya. Itu kan ada pronomina. Dengar dulu, ayat 8. Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya orang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Oke. Ya, oke. Nah,
Ya, Jadi silakan. jangan mengambil satu kata atau satu kalimat dari mengerti Alkitab. Iya sudah, jelaskan aja bisa. apa definisi dustaku. Kasih tahu saya Nggak apa definisi dustaku apa. Kalau dari kata dustaku kebohongan. Lah iya, ku itu siapa? Ku merujuk kepada siapa ku? Di sini Paulus lagi bicara kan? Anda mau Loh, bilang enggak, Paulus saya berbicara, tanya kan? ku itu kata ganti orang keberapa? Ya di sini Anda mau bilang Paulus kan? Saya nggak tanya itu, saya tanya ku itu kata ganti orang keberapa? Ya orang satu. Orang pertama tunggal, betul ya? Iya. Namanya siapa? Ya di sini yang lagi ngomong siapa? Loh ya makanya saya tanya bapak, kita bapak kok. Loh. Anda yang lagi ngomong di sini siapa? Paulus kan? Oh Paulus, berarti dustanya siapa di situ? Dustanya Paulus, Anda mau bilang gitu kan? Nah, makanya ketika anda nyenggol-nyenggol Islam, orang Islam boleh berdusta 3 hal. Di tempat Anda bukan cuma Paulus yang bisa berdusta, bahkan Tuhan Anda menaruh roh dusta. Ayo, mau apa? Wah. Ngeri. Lo nggak percaya? Tuhanmu Dengar dulu. itu Ya, menaruh roh nanti dusta, nggak percaya? Kita selesaikan ini dulu, nanti seolah-olah orang Kristen ini Paulus ini boleh berdusta. Tidak. Ya emang Nah, berdusta dalam tulisannya konteks- berdusta kok. Iya. Dengar dulu Pak, saya bicara dulu ya. Saya sampai. Ya, silakan. Nah, Iya silakan. tidak diskusi yang kayak yang di sana lah gitu loh. Iya silakan Pak. Anda dari Dalam sini, hal ini Anda kan- di sini tuh saya jamu loh Pak. Saya jamu loh Anda. Ya. Nah, Silakan. dalam hal ini kan Paulus lagi berbicara karena orang ini tentang orang Yahudi kan yang selalu kayak semacam membanggakan dirinya ya, keyahudian dirinya. Nah, makanya di sini kan dikatakan walaupun ada orang tidak setia, tidak bisa membatalkan kesetiaan Tuhan. Makanya Paulus bilang di ayat yang ke-7 dan ayat 8 tadi itu, jika kebenaran Allah oleh dustaku, karena Paulus itu dianggap pendusta oleh bangsa Yahudi. Dia kan orang Yahudi, dia adalah ahli kitabnya orang Yahudi. Tiba-tiba kok dia tuh menjadi Kristen, jadi pengikut Yesus. Sementara kan yang membunuh Yesus itu kan orang Yahudi. Nah, makanya dari perspektif orang Yahudi, Paulus itu dianggap pendusta. Makanya Paulus bilang oleh dustaku, seolah-olah dia lagi berbicara kepada orang Yahudi. Anda mengerti nggak itu? Oke, saya tanggapi ya. Ya. Oke, buka Filipi 1:18. Bacakan yang kencang ke saya. Silakan. Itu jawabannya. Filipi 1. Filipi 1:18. Itu jawabannya. Katanya orang Yahudi. Ya kan? Coba kita cek tuh Filipi 1:18. Itu orang Yahudi apa Paulus itu yang ngomong? Nah, silakan. Nah, Siapa yang bacanya? Anda silakan. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Jediar. Aku bersukacita. Dan Maksud palsu itu dusta atau jujur? Maksud palsu itu. Nah, maksud palsu itu dusta. Ya. Berarti boleh. Jangan ketawa. Berarti boleh ya. Jangan ketawa. Karena dengar dulu. Makanya saya bilang Abang, jangan ketawa dulu. Lu kok nggak boleh ketawa? Wong lucu lu, Bapak itu Karena- melarang saya ketawa gimana sih? Saya mau ngomong dulu. Karena Ya, yang silakan. memberitakan Kristus palsu, yang memberitakan Kristus yang dusta itu adalah Islam. Ada. Islam belum lahir di situ. Islam belum lahir. Paulus ngomong kemana? Paulus ngomong kemana? Islam abad ke-7. Paulus abad berapa? Loh, Anda ngerti nggak kata ini? Tetapi Enggak, Paulus abad berapa? Sebab Enggak, saya tanya. bagaimanapun juga, Kristus Saya tanya. Paulus abad berapa? abad pertama dalam Oke. dalam ini kan masih abad pertama. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku tetap bersukacita. Pertanyaan saya, pada saat Paulus nulis Filipi ini, posisi Paulus di mana? Di penjara. Nah, di mana tuh? Ya di penjara. Ya di mana lokasinya? Loh. Paulus ini kan berada dalam penjara.
Iya di mana? Di Israel kah? Loh, di Israel, bukan di Israel. Di mana? Maksudnya di negaranya atau kotanya? Iya iya negaranya. Reganya di mana? Ya dia lagi menulis ini kan berada di negara sorry lah saya cari dulu. Aku nggak mau ngasih tahu, biar dia yang nyari sendiri, bodoh amat. Kalau tidak salah ini kan dia kan ada di penjara Efesus kalau nggak salah ya. Iya di mana? Di mana? Di kota mana? Alamak. Cari aja gampang kok. Sekarang kan nama kota berubah ya. Iya jawab pertanyaan saya. Kenapa kok saya yang disuruh nyari? Oh ini kitab Anda yang jelaskan lah kok saya. Gimana? Ini kan kita kembali ke intiannya aja. Iya. Ada kembali ke inti. Kenapa nggak jawab? Kalau nggak tahu saya kasih tahu gitu loh Pak. Loh kan saya sudah suruh Bapak cari tahunya. Berarti Bapak nggak tahu kan? Iya saya nggak tahu. Ah gitu dong. Gitu kan enak, ya kan? Oke. Paulus menulis surat Filipi itu di Roma tuh Pak. Menurut kekristenan, bukan menurut saya ya. Saya nggak mau tuh menurut saya, menurut kekristenan. Jadi di Roma. Ini nulis surat untuk diberikan ke surat Filipi itu. Oke. Nah sekarang tunggu dulu, sabar. Katanya saya mau suruh ngomong. Gantian dong. Oke. Kita baca dulu. Di dalam Filipi 1:18, sabar Pak, sabar. Saya nggak naikkan orang lain loh ini. Saya menghargai Bapak loh ini. Bayangkan coba. Saya belum selesai loh jelasin tadi. Iya sabar dulu. Oke. Katanya saya suruh jelasin gitu. Saya jelasin. Giliran saya suruh jelasin Bapak motong-motong. Saya nggak naikkan orang lain karena saya menghargai Bapak. Bayangkan coba. Oh iya, Ya makanya hargai saya juga dong, ya. Oke? Kan saya kasih ngomong juga Bapak. Nggak mungkin saya nyerocos terus tanpa henti kan nggak mungkin kan. Capek juga lah ngapain. Ya kan? Belum kelar sudah dipotong. Ya silakan Pak. Oke, saya lanjut dikit aja ya. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita. Paulus memberitakan Kristus meskipun dengan maksud yang baik, jujur maupun dengan maksud berbohong atau dusta, Paulus tetap bersukacita. Yang ngajarin berdusta siapa di situ, Pak? Paulus bukan? Tidak ada yang ngajarin. Iya. Mengerti nggak? Di situ ada berdustalah. Adakah perintah begitu? Loh itu loh. Tetapi tidak mengapa. Dengerin. Ya, Tetapi tidak mengapa. Itu bukan dengerin masalah. Pak. Dengerin dulu. Silakan. Kan Bapak mau tanya. Tetapi tidak mengapa. Ini ya. Tidak mengapa. Bukan dilarang. Dilarang nggak tidak mengapa itu? Tidak dilarang. Tidak mengapa tidak dilarang ya. Sepakat. Tidak Iya. dilarang. Tidak dilarang memberitakan Kristus dengan maksud jujur maupun dengan maksud dusta. Tidak dilarang. Sepakat? Tidak dilarang. Yes, mantap. Tidak dilarang, saudara-saudara. Itu tidak dilarang. Iya sudah. Berarti boleh kan tidak dilarang? Loh, benar dulu ya. Tidak dilarang. Oke, giliran saya. Kasih saya. Ya silakan. Ya silakan. Berapa menit? Nah, Ya ini silakan. artinya Pak. Ini Paulus lagi bicara gini kan. Karena di luar sana, ini kan dia dalam penjara di Roma. Dia di luar sana dia mendengar kabar. Oh, udah bahwa tahu ada di Roma ya, orang- Pak? Udah tahu di Roma ya? Udah, saya buka Google soalnya. Kenapa lebih paham saya gitu loh? Heran saya ini. Loh. Ya nggak masalah, itu nggak penting banget itu. Oh iya nggak penting, betul. Ya lanjut. Mau Paulus di penjara di Indonesia juga nggak penting, nggak ada urusannya. Iya. Biar saya cepat jelaskannya Pak. Jangan dipotong. Iya. Silakan. Ketika Paulus di penjara di Roma, dia kan mendengar kabar bahwa ada orang lain yang menyampaikan tentang Kristus, tetapi bukan Kristus yang sebenarnya, bukan Injil yang sebenarnya, disimpang siurkan. Jadi dianggap, karena kalau kita baca lihat di kitab
saya lupa ya. Pokoknya di Injil itu dikatakan ada orang Yahudi juga yang mengatakan Yesus itu nggak bangkit. Nah, lalu makanya Paulus bilang ya biar aja mereka, yang penting Yesus, yang mereka ngomong Yesus Kristus tadi. Mau mereka bilang Yesus itu nggak bangkit, mau mereka bilang Yesus itu mati tidak masuk neraka dan sebagainya, nggak apa-apa. Yang penting Yesus mereka beritakan juga. Nah, terserah mereka, urusan mereka mau menyampaikan yang benar. Tetapi yang disampaikan Paulus itu adalah Kristus yang sebenarnya. Bukan itu pertanyaan saya. Sejarah. Nah, Pertanyaan gitu. saya. Jadi bukan soal boleh nggak boleh, tetapi ini bicara soal saudara kayak kita hari ini lah. Kan banyak orang Muslim yang memberitakan tentang Kristus. Banyak orang yang kenal nama Yesus meskipun mereka cara menyampaikannya itu nggak benar. Ya, tapi kesimpulannya Paulus mengakui nggak bahwasanya tidak apa-apa tuh, tidak apa-apa tuh memberita. Sabar. Ya, Paulus sabar. Tidak masalah ya. Jadi berbohong nggak apa-apa ya? Tidak, berbohong nggak boleh. Loh. Nah, berdusta itu apa? Maksud palsu itu berbohong nggak? Saya tanya. Maksud palsu itu berbohong atau jujur? Saya tanya. Ini Pak lah. Tolong jawab pertanyaan saya Pak. Kalau diskusi, izin Pak. Kalau diskusi, izin Pak, izin. Kalau diskusi, tolong menjawab sesuatu yang ditanyakan. Jangan melebar. Pertanyaan saya di situ tertulis sabar. Di situ tertulis maksud palsu. Pertanyaan saya, maksud palsu itu apakah A, jujur, B, berbohong? Yang mana? Maksud palsu itu artinya yang tidak benar, maksudnya tidak benar. Saya tanya. Iya, saya tanya. Maksud palsu itu apakah A, jujur, B, berbohong? Yang mana? Sama jawaban Gimana Bapak ini? Kok nggak jujur diskusi ini? Lu nggak jujur ini. Tapi palsu itu apa? Palsu itu berbohong atau palsu itu gimana artinya? Palsu itu nggak asli. Nah, itu dia. Berarti bukan berbohong. Kalau nggak asli, saya tanya. Kalau nggak asli nggak? Ya tidak asli. Lah iya, ayo misal saya bilang gini. Misal ini saya bilang gini. Ini Mas siapa nih? Iya ini sabar. Ini sabar ya. Sabar Pak. Ya. Saya punya emas. Saya bilang ini emas asli gitu. Tapi ternyata nggak asli. Saya bohong nggak? Ya Anda yang bohong. Lah iya. Berbohong kan? Sabar. Beda konteksnya. Maksud saya ini maksud palsu atau maksud jujur? Saya tanya. Saya mengatakan ini emas, sabar. Saya mengatakan ini emas kepada Anda. Padahal ini bukan emas. Pertanyaan saya sedang bermaksud palsu atau bermaksud jujur? Nah, saya nggak tahu. Yang tahu maksud kan udah saya kasih tahu ini bukan emas. Tujuannya apa? Oh, bahas tujuan. Ini nggak bahas tujuan ini Pak. Ini nggak bahas tujuan. Maksud artinya tujuan. Loh, Anda mengerti bahasa Indonesia nggak sih? Ya udah, silakan. Maksud bukan artinya tujuan palsu atau tujuannya itu benar. Kan jadi gitu. Intinya nggak apa-apa ya memberitakan Yesus dengan maksud yang tidak benar, nggak apa-apa ya? Kalau kami memberitakan Yesus dengan maksud benar. Lo enggak, saya nggak tanya Anda. Iya. Menurut Paulus, memberitakan Yesus dengan maksud yang nggak benar nggak apa-apa ya? Nggak masalah. Oh, nggak masalah. Berarti berdusta boleh ya? Lo nggak boleh berdusta. Artinya begini. Lo maksud palsu itu berdusta atau jujur sih? Saya tanya kepada Anda. Saya tanya, yang mana yang linier? Ya, dengerin ya. Yang mana yang linier antara kedua pilihan ini? Pertama, maksud palsu. Yang kedua, jujur. Yang mana yang linier dengan sabar. Yang mana yang linier dengan kebenaran? Apakah A, maksud palsu, B, jujur? Yang mana yang linier dengan kebenaran? Ya jujur lah. Jujur, berarti maksud palsu itu kebenaran atau kejahatan? Anda ngerti ya kejahatan? Ya, kejahatan. Berarti boleh memberitakan Yesus dengan kejahatan, boleh ya? Yang siapa dulu yang memberitakan? Ketawa bola balik tas.
kacau. Bapak enggak, Bapak terlalu ini. Ketika saya bicara. Oke, sekarang ketika saya bicara kan Anda harusnya mendengar. biar Dan kita baik, diskusinya maju. Iya, biar diskusinya maju ya kan. Baik. Maksud saya kan begini, tujuan. Maksud itu kan arti tujuan. Ketika saya bilang gini, ini dengar ya, saya ambil perumpamaan supaya mudah. Selalu saya Jangan. Oke, berarti Direktur aja, direktur. Direktur lah. Direktur siapa yang terkenal lah? Oh, Cristiano Ronaldo mungkin Anda tahu lah. Ya, tahu. Itu pecatur ya, pecatur internasional. Oke. Misalnya Iya, pecatur internasional kan? Main bola dong. Hah? Pemain bola? Emang Cristiano Ronaldo pemain bola, teman-teman? Bukannya pecatur? Wah, ini parah nih orang kalau kayak gini. Bercanda. Lanjut. Terus, Jangan emosi lah. Kelihatan emosi banget tuh Bapak ini loh. Nah, ini kan saya bisa contohnya. Ya, silakan. Cristiano Ronaldo, saya bilang gini kan, dia tidak pernah memakai sepatu bola Nike. Nah, bisa saya bilang gitu. Pak, maksud tujuan saya di situ apa? Tujuan saya di situ kan untuk menjatuhkan dia kan? Ngapain menjatuhkan? Enggak lah. Enggak ada urusannya dengan menjatuhkan. Kalau menjatuhkan karena dia itu karena Nike, dia kan ini dengan Nike kan dia satu sponsornya, sumber hidup gitu loh. Harusnya dia kan pakai itu terus. Nah, terus ketika saya ya berarti semua orang tahu kan? Lalu harusnya ngapain tahu. Anda beritakan? Semua orang tahu. Makanya kenapa disorot media? Karena semua biar tersebar ke semua orang. Bapak nggak perlu kasih tahu, saya juga tahu. Dan ini kita kan lagi mau membuat suatu perumpamaan. Terus Perumpamaan itu yang linier. Perumpamaannya yang linier. Kita kembali kepada tadi ya, topik yang tadi. Oke, biar maju sekarang. Biar maju ya. Biar maju sekarang. Ketika Paulus, sabar Pak, sabar. Aku satu kali dulu Pak. Oh iya, silakan. Karena takutnya dikira orang yang nonton kan hanya kita dua yang diskusi, ada yang nonton kan. Nah, ya, silakan. Paulus ini terserah aja. Ada orang yang mau menyampaikan atau memberitakan tentang Yesus dengan maksud yang jelek, ada juga yang menyampaikan Yesus dengan maksud yang benar. Nah, terserah aja. Yang penting Yesus diberitakan. Kayak contohnya. Bukan terserah Pak. Paulus mengatakan bukan terserah, tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Contoh Berarti ya. Paulus nggak ngerti yang mana yang benar, yang mana yang salah. Saya ambil contoh, Bapak. Tidak apa-apa berarti. Kita berdua hari ini juga, kita berdua hari ini juga telah sedang memberitakan tentang Yesus. Tapi saya memberitakan Yesus dengan maksud baik. Sementara Bapak itu perspektif Anda. Itu perspektif Anda. Ini perspektif Paulus. Itu perspektif Anda mandiri. Bukan. Makanya Anda kok bukan? Loh, Anda mengatakan saya bermaksud baik. Itu menurut siapa? Bukan, dalam hal ini kita berdua. Itu menurut siapa? Lagi memberitakan tentang Yesus kan? Itu menurut siapa? Kita lagi membicarakan Yesus kan ini? Iya, tadi Anda mengatakan Yesus. Anda mengatakan hal yang baik. Tujuan saya baik menyampaikan Yesus jalan bersama. dengan tujuan yang baik kan gitu. Iya, itu saya. Itu menurut siapa itu? Menurut siapa itu? Dengan tujuan yang baik itu kata-kata itu menurut siapa? Ya menurut saya. Ya iya, perspektif itu namanya. Lah iya, berarti kan bukan Paulus juga bilang. Iya, Paulus juga bilang. Paulus kan bayangkan aja, ada kan niat jelek Paulus menyampaikan Yesus. Dia kan rela di penjara, rela dirajam dan sebagainya. Dia mengalami penderitaan. Ini Paulus. Loh, kalau ada Paulus menjerat dengan tipu daya ada. Wah, ngarang-ngarang aja suka ngarang. Ini ayatnya, ini enggak percaya dia. Ini ayatnya, ini ayatnya, ini. Tak kasih tahu teman-teman ya. Nih, dengerin. Di sini teman-teman, sabar Pak, sabar dulu, saya baca dulu. Iya sabar Pak, sabar, saya baca dulu. Ada, ini Paulus ini menjerat dengan tipu daya, dengeran ya. 2 Korintus 12:16. Ini terjemahan LAI sengaja ditambahkan. Nanti saya kupas original teksnya ya. Baiklah aku sendiri, sabar Pak. Dengerin dulu aja. Baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Tetapi, ini ada titik-titik ya. Seret-seret
ada tulisan kamu katakan terus seret-seret ya kan? Kamu katakan, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Seolah-olah yang ngomong ini orang lain karena di sini ada kamu. Padahal yang ngomong ini Paulus nih. Kalau ini dihilangkan, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Mari kita buktikan bahwasanya ini adalah kata tambahan. Kita buktikan dalam original teks ya. Kamu katakan ini ada nggak? Ya, oke ya. Nih, tuh ya, kamu mengatakan di sini apa tertulisnya tuh? Ya, kamu mengatakan. Sabar. Ini saya baca. Allah, sabar. Saya baca dulu. Allah, sabar dulu. Ya, silakan. Iya, sabar Pak. Uparson, panopros, ya kan? Dolo humas elabon. Gak ada tertulis kamu katakan. Coba mana? Nih kamu katakannya, kita klik ya. Apa definisinya? Panogros, bukan kamu katakan, tapi kelicikanku tuh. Bukan kamu katakan, padahal di sini apa? Tuh, harusnya ada kamu katakan kan? Mana kamunya? Kamu itu autos. Mana di sini ada autos? Ayo, autos legei. Itu bahasa original teksnya. Kalau bahasa Yunani autos legei. Kamu katakan tuh. Nah, sekarang mana autos leginya? Mana? Ayo. Makanya kenapa dikasih seperti ini, seret-seret ini, karena supaya tidak dianggap ini yang ngomong Paulus. Tapi kalau ini dihilangkan, coba kita cek ya, kita baca dari sini. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jediar. Siapa yang menjerat kamu dengan tipu daya, Pak? Siapa? Jediar. Ayo. Ayo. Inilah kebusukan. Jediar. Selamat datang di kebenaran. Ayo. Kalau Bapak mau bantah ini, kasih tahu saya di mana original teksnya kamu katakan. Kasih tahu saya, Pak. Ya, oke lah. Nah, saya kasih tahu saya. Saya dalam hal ini karena nggak bisa bahasa Yunani ya. Berarti lebih pintar saya dong. Alamak. Oh, jadi lebih pintar saya di sini. Ini loh. Tentu. Ada tambahan kamu katakan di sini nggak ada autos leginya, nggak ada autos legi mana? Mana autos legi mana? Baca aja. Nggak ada. Nih saya baca nih. 1 Korintus berapa tadi? 2 Korintus 12:16. Nih ya, saya baca dari awal. Esto de ego kate baresa ya. Yumas bacanya. Allah uparson panogros dolo yumas elabon. Mana hayo? Mana autos leginya? Ayo. Ayo, mana? Gak ada. Dalam kelicikanku, tetapi kamu katakan, seolah-olah yang ngomong bukan Paulus. Padahal ini gak ada. Tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jediar. Kalau mau bantah ini, kasih tahu saya di mana tertulis kamu katakannya. Oke, sudah. Coba pertanyaannya, dalam hal apa Paulus menipu mereka? Saya nggak peduli. Pokoknya tipu daya dijerat. Justru makanya, kalau Bapak baca dari satu perikop, kalau baca dari satu perikop ini, justru betul Paulus sedang berkata karena dia seolah-olah dituduh. Makanya dia mana bilang, ada dituduh? Kalau saya mencari mana ada dituduh, gak ada. Ngarang aja Bapak ini, alamak. Mana nih orang ini? Nggak ada Pak. Itu perikopnya bukan dituduh, ngarang aja. Loh, ngarangnya mana? Ini kan surat Paulus yang kepada jemaat yang ada di Korintus, maka dia kan menyampaikan. Karena dalam pemberitaan Injil, ini kan Paulus ini dalam pemberitaan Injil dia juga ini kalau dalam konteks ini orang ini dia didukung, disokong oleh gereja-gereja
dalam hal ini ada jemaat ada di Korintus, makanya disampaikan di semua surat-suratnya. Nah, seolah-olah dia ini menjadi beban untuk pemberitaan Injil. Makanya dia bilang, aku tidak, kalau Bapak melihat di ayat 14 itu dia bilang, bukan hartamu, sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Apa Bapak kemana-mana ini, alamak. Saya mau tanya, emang Paulus udah ngeles terus, ngeles terus. Ngeles terus Bapak ini. Bapak ini ngeles terus. Paulus udah jelas-jelas. Perang Badar? Udah jelas-jelas. Udah jelas-jelas Paulus mengatakan, sabar, jangan nyerocos Pak. Lu kok nyerocos? Memerintahkan. Lu kok nyerocos sebenarnya? Lu kok nyerocos Pak? Laki-laki dewasa? Wah. Pak, Paulus juga merampok nih. Nih, saya baca nih Paulus merampok nih. Nih, saya bacakan Paulus merampok. 2 Korintus 11:18. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Paulus merampok ini gimana lah ini Bapak ini, alamat. Saudara baca apa? Ya buktikan kepada saya bahwasanya Paulus tidak merampok. Buktikan. Bukti. Anda yang Paulus merampok. Anda yang harus Lah itu tulisannya apa? Itu tulisannya apa barusan? Jemaat-jemaat lain, sabar. Nih saya buktikan ya, saya buktikan. Sabar ya. Jemaat-jemaat lain telah sabar dulu. Saya kan nanya ayat berapa? Sabar dulu. Oh ya, 2 Korintus 11:18. Oke. Nih, jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Jediar. 2 Korintus berapa? 2 Korintus 11:8. Ayo. 11:8. Ah, telinganya. Nah, ayo, ada kan? Jangan sukanya. Tadi Paulus udah betul-betul menjerat dengan tipu daya. Bapak ini gak kondusif Bapak ini. Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Lah iya, ngerampok kan? Jangan suka nyomot. Jemaat-jemaat lain kan? Telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Ini dia lagi bertanya. Loh, bertanya. Kalau bertanya, sabar. Di dalam kalimat sabar Pak, dengerin. Gantian ngomongnya. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 8 itu satu kalimat tuh. Satu kalimat itu pertanyaan saya, di akhir kalimat tanda bacanya tanda baca apa? Tanda tanya atau tanda seru? Saya tanya. Tanda seru, tapi kan ayat 7 ada tanda seru itu pertanyaan rupanya. Ini Pak lah, supaya kita bisa baca kitab suci itu, dia tuh ada namanya tuh teks, ada konteks. Bapak nggak usah ngajarin saya. Bapak sendiri nggak ngerti bahasa Yunani, kok mau ngajarin saya lu? Bapak itu nggak ngerti bahasa Yunani. Jangan ngajarin saya. Tidak menjamin bahasa Yunani. Jangan ngajari saya, Pak. Jangan ngajari saya. Bapak itu nggak ngerti, Pak. Bapak itu nggak paham gitu loh. Bapak itu nggak ngerti, makanya saya kasih paham bahwasanya Paulus ini menjerat dengan tipu daya, alamak. Dasar Muhammad lah yang pakai tipu daya. Dah, kau turun. Kau nggak bisa jawab pertanyaan saya. Dah, kau turun. Berat saudara-saudara. Tunggu aku tutup pintu dulu. Bentar ya. Tutup pintu dulu udah. Nah, tutup. Aduh. Alamak. Jangan bahas-bahas Nabi Muhammad. Ketampal sendiri. Siapa suruh tadi mengatakan, di Islam boleh berbohong 3. Nih, tak kasih penjelasan teman-teman.
kenapa di Islam memperbolehkan situasi-situasi tertentu itu dibolehkan berbohong. Misal begini, misal si Ririn tadi, namanya suaminya siapa sih? Misal ginilah, itu tadi namanya Pak Heaven ya kan. Pak Heaven punya istri namanya Ririn tadi misal, atau punya anak namanya Ririn. Ririn ini dikejar mau di bun-bun. Ya, aku nggak mengatakan bahasa-bahasa yang aneh-aneh ya. Si Ririn ini punya masalah sama orang, dikejar mau dibun-bun. Kemudian Ririn lari ke rumah bapaknya. Ririn udah punya rumah sendiri, ya kan. Terus si Ririn lari ke rumahnya Pak Heaven tuh. Terus kata Ririn gini, Pak Heaven, Pak, tolong Pak, aku mau dibun-bun Pak sama. Lu iya tanah, iya ya udah kamu sembunyi dulu. Nah, terus pembumbunnya itu mau datang gitu kan. Tanya Pak Heaven, bro, anakmu ada di sini kah? Terus kau mau ngomong, oh iya ada di kamar gitu. Botol. Katanya metafora. Gundulmu tuh yang metafora. Nah. Ayo. Ada lagi sembunyi gitu. Ngomong tuh gantian gitu loh, jangan nyerocos terus. Sakit kan jadi paham bahasa Yunani kok mau ngajarin saya. Gimana Bapak ini? Udah tak kasih tahu, itu yang menjerat tipu daya siapa? Katanya dia, itu tipu daya dalam konteks apa dulu? Berarti boleh dalam konteks apapun tipu daya gitu. Kena lagi kan. Jadi jangan merasa agama Anda itu sok sempurna, bro. Jangan, bahaya. Ini berat banget. Berat bro, berat ya. Bukan saya yang hebat teman-teman, bukan saya yang hebat, tetapi Islamlah yang hebat. Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan jalan yang lurus yang disebut sebagai Islam tuh. Itu Allahu Akbar. Ya. Oke, kita akan naikkan yang lain. Silakan teman-teman Kristen yang berani naik. Yang nggak berani naik, nggak usah naik, saudara-saudara.